Saudara, gelombang pertama keberangkatan jemaah calon haji Indonesia berlangsung lancar. 5 embarkasi dari tanah air kini telah tiba di Bandara Internasional Madinah. Sebagian besar maskapai yang membawa jemaah haji Indonesia tiba dini hari setelah melewati proses imigrasi dan bea cukai untuk pemeriksaan bagasi. Para jemaah menunggu sebentar sebelum diberangkatkan menuju hotel di wilayah Markaziah. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri untuk mengantisipasi penat terbang dan kelelahan serta terus menjaga kesehatan. Sementara petugas haji Kementerian Agama menyiapkan 5 posko untuk memastikan kesehatan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Madinah, Arab Saudi. Sejumlah petugas disebar untuk memberikan bantuan bagi jemaah yang membutuhkan. Ada 4 pos tersebar di gerbang utama yang kerap dilewati jemaah dari hotel yang ada di Madinah. 1 posko lagi ditempatkan di dalam masjid di mana petugas kesehatan dan perlindungan jemaah tersebar di area Raudhah yang kerap dipadati jemaah. Arah pulang Bapak nanti gerbang berapa? Bersama unsur lain para petugas PPIH saling bahu-membahu mencegah hal itu agar tidak terjadi kepada jamaah haji Indonesia. Buat di Madinah total ada berapa anggota Pak Linjam? Linjam di Madinah kurang lebih ada sekitar 17 orang. Mungkin ada penambahan lagi nanti karena akan terbagi dari 2 daerah kerja Makkah dan daerah kerja Madinah. Itu tadi dari Ada Nitya Anissa, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi untuk melaporkan kondisi paling akhir persiapan penyelenggaraan ibadah haji di sana. Nitya, Assalamualaikum. Hingga kini total ada berapa jemaah yang telah tiba di Madinah, Nitya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Radi dan juga saudara. Jadi informasi yang Anda berikan tadi adalah 5 dari 7 kloter yang dijadwalkan akan tiba di Internasional Madinah. Artinya masih ada 2 lagi. Harusnya 1 kloter lagi ini akan tiba sekitar setengah jam lagi. Nanti saya akan lihat nanti bagaimana kondisinya karena terkadang jadwal penerbangan ini bisa maju maupun juga bisa mundur. Tapi 5 kloter yang dijadwalkan tiba hari ini memang sudah semuanya didorong untuk menuju ke hotel masing-masing. Nah, kalau aktivitasnya total sebenarnya kan sudah ada 28 kloter. Jadi artinya ada sekitar 11.089 jemaah yang sudah berada di areal Madinah. Apa saja yang mereka lakukan? Tentu mereka beribadah, sholat, kemudian juga berdoa di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini menjadi tempat utama bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah kurang lebih 8-9 hari untuk memusatkan aktivitas mereka berdoa di sana. Tapi tidak hanya di Masjid Nabawi. Biasanya kalau sudah 2 atau 3 hari berada di Madinah, jemaah haji akan mulai untuk berziarah. Salah satunya di tempat saya berada saat ini. Ini adalah kompleks Syuhada Uhud. Jadi kalau di belakang saya ini, kanan atau kiri ya, ini adalah Jabal Uhud. Jabal sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah gunung atau bukit. Jadi kompleks Syuhada Uhud ini merupakan kompleks yang mengingatkan bagaimana sejarah perang Uhud ini menjadi begitu penting dalam sejarah kaum muslim. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini adalah kompleks makam bagi para syuhada atau pahlawan perang Uhud. Jadi di dalam makam ini ada 70 sahabat Rasul, termasuk paman Rasul, Sayyidina Hamzah yang dimakamkan di kompleks makaman di Syuhada Uhud ini. Kompleks ini juga memiliki 1 masjid yang memang menjadi tempat bagi para jemaah haji untuk menunaikan sholat, biasanya sholat zuhur. Mengapa? Karena tempat ini tempat terbuka, suhunya begitu panas. Saya kembalikan dulu ke Radi. Ya, Nitya, lalu untuk hari-hari selanjutnya, rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah haji Indonesia saat ini apa saja? Dan tahapan menuju puncak ibadah haji yang nanti akan diselenggarakan di Mekah, Arab Saudi apa saja? Mekah, betul. Masih cukup lama waktu yang dimiliki oleh jemaah haji yang berada di Madinah. Gelombang pertama ini biasanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah berada di Madinah selama 8-9 hari, mereka akan didorong ke Mekah untuk kemudian mempersiapkan diri banyak-banyak untuk beribadah, sholat di Masjidil Haram begitu ya. Tapi intinya kalau di Madinah memang selain ke Masjid Nabawi mereka berziarah. Bisa ke Kompleks Syuhada Uhud seperti tempat yang saya tempati saat ini. Ada pula masjid seperti Masjid Kuba, kemudian juga Masjid Qiblatain. Mereka berziarah, berdoa, kemudian mengingat kembali perang-perang yang menjadi tonggak sejarah penting bagi sejarah kaum muslimin. Tapi yang harus diingat, Radi, ketika beribadah di Masjid Nabawi, ketika berziarah,
jemaah haji ini diimbau untuk tetap mengutamakan kesehatan. Karena seringkali jemaah haji ini begitu ingin, begitu rindu untuk melihat bagaimana suasana di Madinah, berziarah di masjid di sekitar kota Madinah, sehingga lupa untuk mementingkan kondisi kesehatan mereka, sehingga ketika menuju ke wukuf di Arafah, masih tanggal 8 Juli atau 9 Zulhijjah, tadi cukup panjang ya waktunya ya, mereka sudah kelelahan. Apalagi suhu di Madinah begitu tinggi, kurang lebih 40 sampai 46 derajat Celcius. Biasanya semakin siang, ini akan semakin bertambah derajatnya, akan semakin panas pula, sehingga menyebabkan beberapa jemaah ini kemudian rentan akan heat stroke atau sengatan panas. Sejauh ini sudah ada 2 jemaah yang dirawat di klinik kesehatan jemaah haji di Madinah. Doanya tentu tidak bertambah ya, namun memang imbauan untuk tetap menggunakan alas kaki ketika beraktivitas, lengkap dengan kaos kaki dan juga sendal maupun sepatu, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan atau APD seperti masker, topi, sunblock, ini juga menjadi sangat penting karena sekali lagi saya tekankan bahwa rangkaian menuju puncak haji, yakni wukuf di Arafah ini masih panjang. Bagi gelombang pertama yang sudah tiba beberapa hari lalu, masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk kemudian beraktivitas berdoa, jangan sampai sudah kelelahan sebelum menjelang atau tiba di puncak haji, yaitu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau 8 Juli. Jadi berziarah, berdoa, sholat di Madinah ini menjadi sangat penting. Sholat arba'in salah satunya ya, tapi dengan suhu yang begitu tinggi, diimbau agar jemaah haji tidak kelelahan dan bisa mengutamakan kesehatan mereka. Doanya semuanya sehat, bisa menjadi haji yang mabrur. Radi. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentu saja laporan Nitya ini akan menjadi panduan bagi para calon jemaah haji yang juga masih mau akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih Nitya Anissa, jurnalis Kompas TV. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.